Assalamualaikum sahabat langit. Terima kasih sudah mampir ke rumah kecil kita yang penuh cahaya ini. Serius, ini bukan sekadar klik iseng atau scroll biasa. Kamu tidak sedang tersesat, justru kamu sedang diarahkan. Karena siapapun yang menemukan video ini, percayalah, bukan karena algoritma, tapi karena panggilan dari langit yang ingin menyentuh hatimu. Coba kamu ketik angka 77 di kolom komentar, bukan asal angka, tapi sebagai bentuk energi positif yang kita salurkan bersama. Biar makin banyak hati yang tercerahkan, makin banyak ruh yang dibangunkan dari lelahnya dunia. Sahabat langit, mari kita mulai dengan satu pertanyaan jujur yang sering mengganggu mereka yang mencoba bangun di sepertiga malam. Kenapa ya, sudah tahajud, tapi hati masih terasa sesak? Kenapa sudah sujud lama-lama, tapi malah makin gelisah? Bukankah seharusnya tahajud membawa ketenangan, lalu kenapa justru yang datang malah rasa berat di dada? Satu fakta yang sering kita lupakan adalah bahwa tahajud bukan sekadar ritual tengah malam. Ia adalah dialog sunyi dengan langit. Tapi bagaimana jika dalam dialog itu, kita justru merasa tidak mendapat jawaban? Jangan panik. Jangan langsung menganggap diri kita kurang ikhlas atau kurang khusyuk. Bisa jadi, justru itulah cara Allah sedang membersihkan kita. Ia bukan langsung memberi balasan manis, tapi mengupas lapisan hati yang selama ini terlalu keras. Banyak dari kita berpikir bahwa tahajud itu seperti tombol ajaib. Begitu selesai, hati langsung tenang, masalah langsung luruh, dan jalan langsung terbuka. Padahal, tidak selalu seperti itu. Ada kalanya tahajud terasa berat. Ada kalanya usai salam, malah air mata tidak berhenti mengalir dan bukannya karena haru, tapi karena bingung. Ada juga yang malah merasa kosong. Tidak tenang, tidak gelisah. Hanya kosong. Tapi sahabat langit, kosong itu bukan kutukan. Kadang, hati yang sedang dikosongkan, sedang dipersiapkan untuk diisi cahaya. Kadang, rasa tidak tenang setelah tahajud, justru pertanda bahwa doamu sudah mulai mengguncang langit, dan setan sedang panik. Hati yang sedang bergetar, bisa jadi karena ada sesuatu yang besar sedang dipindahkan dari langit ke hidupmu. Dan satu hal penting yang jarang dibahas, bahkan oleh mereka yang sudah lama menjadi pejuang sepertiga malam, adalah ini, zikir setelah tahajud. Banyak dari kita terlalu cepat berdiri dan kembali ke dunia setelah salam terakhir. Padahal, ada satu momen sakral yang justru paling menggetarkan, detik-detik setelah kita menurunkan tangan dan menghela napas. Itulah waktu terbaik untuk zikir. Waktu paling jujur untuk menyebut namanya. Karena di saat tubuh masih hangat karena sujud, dan hati belum kembali sibuk dengan dunia, disitulah zikir bisa bekerja seperti pelukan ruhani. Zikir bukan sekadar bacaan. Ia adalah denyut. Ia adalah detak yang menyelaraskan kembali hati kita yang sempat kabur arah. Sahabat langit, pernahkah kamu merasa usai tahajud seperti baru saja menuntaskan sesuatu yang berat? Lalu duduk diam, tidak tahu harus berkata apa? Disitulah, zikir menjadi bahasa penghubung. Saat kita tidak bisa lagi berkata-kata, zikir menjembatani apa yang tak mampu terucap. Dan zikir yang dilakukan di waktu itu, bukan hanya mampu menenangkan hati, tapi juga menggetarkan dimensi yang tidak terlihat oleh mata biasa. Banyak orang berpikir bahwa ketenangan hati setelah tahajud hanya datang dari khusyuknya salat. Padahal, bisa jadi hati tetap gelisah karena zikir belum dilibatkan. Coba ingat, berapa kali kita langsung menyelesaikan doa dengan cepat dan kembali tidur, padahal ruh kita belum selesai bicara? Sahabat langit, zikir bukan hanya ritual tambahan. Ia adalah sambungan suara. Ia adalah lanjutan doa yang belum selesai dalam salat. Dan tahukah kamu, ketika kita menyebut namanya usai tahajud, ada bagian dari ruh kita yang merasa pulang? Ada kedamaian yang tidak dijelaskan oleh kata, hanya bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar mengalaminya. Dan inilah alasan kenapa banyak orang yang mengaku tidak menemukan ketenangan setelah tahajud. Karena mereka belum menyadari bahwa tahajud bukan hanya selesai saat salam terakhir. Tapi saat ruh benar-benar menyatu dengan namanya dalam zikir yang tenang. Jadi jika malam ini kamu berniat bangun lagi, jangan buru-buru berdiri usai salam. Duduklah sebentar. Tenangkan napasmu. Biarkan tubuhmu tetap dalam hening. Lalu sebut perlahan namanya. Rasakan getaran itu. Rasakan aliran energi langit yang perlahan menenangkan badai di dadamu. Dan jika kamu bertanya, zikir apa yang bisa menjadi penenang hati itu? Maka bersabarlah. Karena bagian selanjutnya akan membongkar sebuah zikir yang sangat pendek, tapi sangat dalam. Zikir yang ketika dilafalkan dengan hati terbuka,
bisa membuatmu menangis tanpa sebab. Bukan karena sedih, tapi karena ruhmu sedang disentuh langsung oleh kasih sayangnya. Sahabat langit, sebelum kita melangkah ke pembahasan berikutnya, aku ingin kamu merenung sejenak. Bukan pada doa yang belum dikabulkan, tapi pada betapa luar biasanya kamu masih diberi kekuatan untuk bangun di tengah malam. Itu bukan kekuatan biasa. Itu adalah panggilan yang tidak diberikan kepada semua orang. Itu adalah kehormatan. Jadi jika kamu masih gelisah setelah tahajud, jangan langsung merasa gagal. Justru gelisahmu itu adalah bukti bahwa hati sedang disetel ulang. Bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang besar. Maka jangan berhenti. Jangan biarkan rasa berat itu membuatmu menyerah. Mari kita lanjutkan pembahasan ini ke bagian 2, di mana kita akan buka satu persatu keajaiban zikir yang mampu menyatu dengan tahajud. Zikir yang bukan hanya menenangkan hati, tapi bisa mengubah arah hidupmu. Tapi sebelum itu, jangan lupa tinggalkan angka 77 di kolom komentar. Biar semesta tahu, kamu adalah bagian dari mereka yang sedang memanggil cahaya langit turun ke dalam jiwanya. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Sahabat langit, terima kasih telah kembali hadir dalam ruang ini. Serius, kehadiranmu bukan hal biasa. Karena kalau kamu masih bertahan di sini, itu tandanya hatimu sedang diberi petunjuk. Dan bukan sembarang petunjuk, tapi sinyal kuat dari langit. Percayalah, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Jika kamu masih menonton, itu artinya jiwamu sedang disapa langsung oleh Allah. Sebelum kita mulai, ayo tulis 77 di kolom komentar. Bukan hanya sekadar angka, tapi sebagai wujud energi positif yang ingin kita sebarkan ke langit dan kepada semua jiwa yang tengah resah. Karena dari angka itu, semesta tahu bahwa kamu sedang menyatu dalam lingkaran cahaya. Sahabat langit, di bagian pertama kita sudah bahas tentang rasa gelisah setelah tahajud. Rasa hampa yang datang diam-diam, meski sudah bangun, sudah sujud, sudah meneteskan air mata. Tapi tetap saja, hati terasa belum damai. Kita juga sudah tahu bahwa rasa itu bukan tanda kegagalan, tapi justru bisa jadi itu panggilan untuk melanjutkan. Untuk tidak berhenti hanya di sujud, tapi menyambungnya dengan zikir. Sekarang, kita akan membuka sebuah rahasia yang mungkin selama ini kita abaikan. Sebuah zikir yang sangat sederhana, tapi mampu menyapu bersih kegundahan hati. Zikir yang pendek, tapi efeknya bisa bikin merinding. Bukan karena magis, tapi karena ruh kita akhirnya menemukan nada yang selama ini dicari. Zikir itu adalah, Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Iya, hanya itu. Pendek. Tapi dengarkan baik-baik artinya. Cukuplah Allah menjadi penolongku, dan sebaik-baik tempat bersandar. Sahabat langit, pernahkah kamu merasa begitu lelah, tapi tidak tahu harus cerita ke siapa? Pernahkah kamu memandang langit sambil bertanya dalam hati, sebenarnya aku ini harus bagaimana? Dan saat kamu mulai merasa tidak ada yang benar-benar paham tentang rasa lelahmu, saat itulah zikir ini bisa menjadi pelukan yang paling nyata. Hasbiyallah wa ni'mal wakil bukan sekadar kalimat indah. Ia adalah ikrar. Ia adalah pengakuan dari hati yang sudah tidak ingin bersandar pada siapapun, selain Allah. Ia adalah bentuk pasrah yang paling dalam. Sebuah pernyataan tulus dari jiwa yang sudah berhenti berdebat dengan semesta. Dan anehnya, ketika zikir ini diucapkan berulang kali setelah tahajud, dalam keadaan sepi, hanya kamu dan Sang Pencipta, maka sesuatu yang ajaib mulai terjadi. Hati yang tadi panas, perlahan jadi sejuk. Dada yang tadinya sempit, mulai terasa lapang. Bahkan, ada yang mengaku tiba-tiba menangis tanpa sebab. Bukan karena sedih, tapi karena disentuh. Karena ruhnya merasa didengarkan. Karena hatinya akhirnya menemukan pegangan yang tidak mungkin lepas. Zikir ini menjadi semacam afirmasi dari langit. Saat kamu menyebutnya, kamu sedang menanamkan di dalam hati bahwa tidak ada makhluk manapun yang bisa menjadi penyelamat. Hanya Allah. Tidak ada manusia manapun yang bisa menggenggam hatimu sedalam itu. Hanya Allah. Dan saat keyakinan ini tumbuh, saat itulah kegelisahan mulai runtuh. Coba bayangkan, kamu baru saja tahajud. Ruangan sepi. Udara dingin. Matamu masih basah karena sujud. Lalu, kamu duduk diam, memejamkan mata, dan melafalkan zikir ini. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sekali. 2 kali. 10 kali. 100 kali. Lalu perlahan, kamu merasa seperti ada yang memelukmu dari dalam. Bukan secara fisik,
Tapi batinmu merasa dipegang, dipeluk, diselimuti rasa aman yang belum pernah kamu temui sebelumnya. Sahabat langit, banyak orang mengira bahwa zikir itu hanya untuk orang-orang tua, atau untuk mereka yang sudah sangat religius. Padahal, zikir adalah kebutuhan dasar rohani, sama seperti napas bagi tubuh. Dan justru saat kamu sedang gelisah, saat kamu belum merasa layak, saat kamu masih merasa kotor, disitulah zikir ini paling ampuh. Karena zikir ini tidak menuntut kesempurnaan. Ia hanya butuh kejujuran. Jangan tunggu sampai hidupmu benar dulu untuk berzikir. Justru zikirlah agar hidupmu jadi benar. Dan hasbiyallah wa ni'mal wakil adalah awal dari perjalanan itu. Ia tidak menghakimi. Ia hanya menguatkan. Ia tidak menghakimi siapa kamu hari ini. Ia hanya mengajakmu untuk bersandar kepada yang tidak akan pernah mengkhianati. Dan bagian terbaik dari zikir ini adalah bahwa ia bisa kamu ucapkan di mana saja. Bahkan ketika kamu tidak sanggup berdoa panjang-panjang, cukup ucapkan ini. Ketika kamu sedang dalam antrian panjang hidup, dalam keputusasaan yang menyesakan, dalam rencana yang gagal, cukup ucapkan ini. Satu kisah dari sahabat langit yang pernah berbagi pada kami. Ia seorang ibu, yang hampir setiap malam menangis karena suaminya hilang arah dan anaknya sakit-sakitan. Setiap malam ia bangun tahajud, tapi tetap saja hatinya gelisah. Sampai akhirnya, ia mengganti doanya dengan zikir ini. Tidak minta apa-apa, hanya menyebut hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ia ulangi pelan-pelan, sambil duduk di atas sajadah. Ia lakukan setiap malam, tanpa harapan besar, hanya ingin tenang. Dan ajaibnya, bukan hanya hati yang jadi tenang, tapi rumahnya pun perlahan berubah. Suaminya mulai pulang lebih awal. Anaknya lebih ceria. Dan ia sendiri mulai bisa tidur dengan damai. Bukan karena zikir ini menyihir. Tapi karena zikir ini menyambungkan hatinya ke sumber kekuatan yang sejati. Dan ketika seseorang sudah tersambung dengan langit, maka bumi pun mulai tunduk. Sahabat langit, jika kamu pernah merasa bahwa dunia terlalu berat, mungkin karena kamu belum menyerahkan bebanmu kepada Yang Maha Menampung. Dan zikir ini adalah pintu untuk meletakkan semua beban itu. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk dititipkan. Bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk dipandu. Zikir ini juga sangat cocok untuk kamu yang sering merasa cemas. Yang selalu takut akan masa depan. Yang selalu dihantui rasa bersalah. Karena setiap kali kamu mengucapkannya, kamu sedang menyatakan bahwa kamu tidak ingin mengendalikan segalanya sendiri. Kamu mengakui bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar, dan kamu rela dipeluk olehnya. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Satu kalimat, tapi bisa meruntuhkan benteng kegelisahan yang paling kokoh sekalipun. Karena ia bukan hanya bacaan. Ia adalah pelabuhan. Ia adalah tempat di mana hatimu akhirnya bisa beristirahat. Malam nanti, setelah tahajud, duduklah sejenak. Jangan langsung bangkit. Biarkan ruhmu diam sebentar. Lalu lafalkan zikir ini dengan tenang. Rasakan nadanya. Rasakan denyutnya. Rasakan bagaimana ia seolah mengetuk pintu langit, lalu turun sebagai cahaya di dadamu. Dan kalau kamu merasa hati mulai tenang, walau sedikit, jangan lupa berbagi pengalamanmu. Karena mungkin dari ceritamu, ada hati lain yang ikut sembuh. Tulis saja di komentar, atau cukup tinggalkan 77 sebagai tanda bahwa malam ini, kamu tidak sendiri. Bahwa kamu sedang bertumbuh. Zikir bukan sekadar amalan, sahabat langit. Ia adalah pelindung. Ia adalah pakaian untuk ruh yang sedang kedinginan. Dan zikir ini adalah salah satu pakaian paling hangat yang bisa kamu kenakan dalam sunyi malam. Sampai di sini, kita sudah mulai menyentuh inti dari ketenangan usai tahajud. Di bagian berikutnya, kita akan bahas lebih dalam. Bukan hanya tentang zikir, tapi tentang bagaimana langit merespons mereka yang konsisten menyebut namanya dalam sepi. Bagaimana tanda-tanda langit mulai terbuka bagi mereka yang hatinya bersih karena zikir. Tunggu bagian ketiga. Karena di sana, kamu akan temukan petunjuk-petunjuk gaib yang mungkin selama ini kamu rasakan, tapi belum kamu pahami. Sampai saat itu tiba, biarkan zikir ini menjadi teman tidurmu malam ini. Ketik 77 jika kamu siap untuk dibersamai oleh cahayanya. Sahabat langit yang hatinya tak pernah berhenti mencari cahaya. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, karena tidak semua orang kuat melangkah sejauh itu. Dan kalau kamu masih menonton sampai bagian ketiga ini, yakinlah bahwa jiwamu sedang dibimbing secara langsung oleh tangan langit. Bukan karena kamu hebat, tapi karena ada rahmat yang sedang memelukmu erat.
Sahabat, ayo tulis 77 lagi di kolom komentar. Jadikan angka itu sebagai ikatan kita untuk tetap istiqomah dalam cahaya. Angka itu bukan cuma simbol, tapi jembatan energi positif yang bisa menyentuh jiwa-jiwa lain yang mungkin sedang gelisah, sama seperti kamu dulu. Sebelumnya kita sudah bicara tentang rasa hampa yang sering muncul usai tahajud. Tentang zikir pendek hasbiyallah wa ni'mal wakil yang bisa menghapus sesak yang tidak terucap. Dan sekarang, di bagian terakhir ini, kita akan bahas hal yang paling dinanti, bagaimana sebenarnya langit merespons zikir dan tahajudmu itu. Karena banyak orang mengira bahwa doa yang belum terkabul adalah doa yang tidak didengar. Padahal, dalam sunyi malam itu, bisa jadi langit sudah menjawab. Hanya saja jawabannya bukan dalam bentuk uang, pekerjaan, atau kabar baik. Tapi dalam bentuk ketenangan, dalam bentuk petunjuk, bahkan dalam bentuk keberanian untuk tetap melangkah, meski hasil belum terlihat. Sekarang, mari kita uraikan satu persatu. Tanda-tanda halus yang menunjukkan bahwa zikirmu telah sampai, dan bahwa langit sedang bergerak untukmu. 1. Hati tiba-tiba merasa tenang tanpa sebab. Sahabat langit, pernah tidak kamu bangun tidur lalu merasa enteng? Padahal malam sebelumnya kamu habis menangis dalam sujud. Dan ajaibnya, pagi itu kamu merasa seperti ada sesuatu yang hilang dari dadamu. Bukan rasa kehilangan, tapi rasa berat yang selama ini kamu pikul entah sejak kapan. Lalu kamu berpikir, kok hati ini tiba-tiba adem ya? Itu bukan perasaan biasa. Itu adalah tanda bahwa zikirmu telah diterima. Bahwa ruhmu telah dijemput dalam gelapnya malam. Bahwa Allah telah mendengar keluhmu, bahkan sebelum kamu sempat mengucapkannya. Ketika hati sudah tidak berisik, ketika pikiran mulai jernih, itu artinya ruhmu sedang dibersihkan. Itu artinya langit sudah mengirimkan jawaban, bukan lewat kata, tapi lewat rasa. Dua hal-hal kecil mulai dipermudah. Coba perhatikan hari-harimu setelah rutin tahajud dan berzikir. Apakah kamu mulai menemukan parkiran lebih mudah? Apakah urusanmu yang biasanya ribet, mendadak lancar? Apakah kamu tiba-tiba ingat sesuatu yang penting padahal sebelumnya lupa? Itu bukan kebetulan. Itu bagian dari sinyal langit. Karena Allah tidak selalu menjawab dengan keajaiban besar. Tapi lewat kemudahan-kemudahan kecil yang jika kamu kumpulkan, akan membentuk garis petunjuk yang utuh. Zikir itu membuka jalan yang tidak terlihat. Ia menghaluskan jalanmu, membuatmu tidak tersandung pada hal-hal remeh yang biasanya bikin stres. Dan saat kamu merasa hidupmu mulai terasa ringan, percayalah, itu artinya langit sedang bekerja diam-diam. 3. Tiba-tiba ada orang baik datang tanpa diduga. Ini yang paling sering terjadi pada orang yang istiqomah dalam tahajud dan zikir. Suatu hari, kamu dipertemukan dengan seseorang yang menenangkan. Entah lewat pesan, video, atau obrolan singkat, tapi kata-katanya menusuk ke dalam hati. Seolah ia sedang membacakan isi kepalamu sendiri. Lalu kamu berpikir, loh, kok bisa ya orang ini tahu apa yang sedang aku rasakan? Jawabannya bukan karena dia hebat, tapi karena kamu sedang disapa lewat perantara. Zikirmu telah mengetuk pintu langit, dan langit menjawabnya lewat tangan manusia. Kadang lewat orang asing, kadang lewat sahabat lama. Bahkan bisa jadi lewat video seperti ini. Perjumpaan seperti itu bukan kebetulan. Itu adalah mekanisme langit dalam menenangkan ruhmu. Karena Allah tahu, kadang kita butuh suara manusia lain untuk memperjelas pesannya. 4. Kamu menjadi lebih mudah memaafkan. Sahabat langit, tahu tidak apa tanda bahwa ruhmu sedang disucikan? Bukan hanya karena kamu rajin ibadah, tapi karena kamu mulai mudah memaafkan. Bukan karena orang lain sudah minta maaf, tapi karena kamu tidak ingin menyimpan luka lebih lama. Zikir yang tulus meluruhkan ego. Ia memurnikan hati. Dan saat hati sudah bersih, kamu tidak ingin lagi menggenggam kebencian. Kamu mulai sadar bahwa memaafkan bukan berarti kalah, tapi justru tanda bahwa kamu menang atas dirimu sendiri. Dan anehnya, setelah kamu memaafkan, hidupmu mulai berubah. Pintu-pintu yang dulu tertutup, mulai terbuka. Rezeki yang dulu mampet, mulai mengalir. Karena ketika hati bersih, maka langit pun mulai percaya untuk menitipkan hal-hal besar padamu. 5. Mimpi yang jernih dan menenangkan. Banyak orang mengabaikan mimpi. Padahal, dalam tradisi para nabi, mimpi bisa menjadi bentuk komunikasi ruhani. Ketika kamu mulai rutin tahajud dan berzikir, biasanya mimpimu berubah. Bukan lagi mimpi yang kacau, tapi mimpi yang jernih. Kadang kamu bertemu orang yang sudah meninggal, kadang kamu merasa sedang berada di tempat yang sangat damai.
Itu bukan mimpi biasa. Itu pertanda bahwa ruhmu sedang disucikan. Bahwa kamu sedang dibimbing lewat alam bawah sadar. Jangan terlalu sibuk menafsirkan. Cukup rasakan pesannya. Karena dalam mimpi yang damai, biasanya ada pesan bahwa kamu sedang berada di jalan yang tepat. 6. Kamu merasa tidak lagi takut sendirian. Dulu, mungkin kamu merasa sepi itu menyakitkan. Tapi setelah rutin tahajud dan berzikir, kamu mulai menikmati kesendirian. Kamu mulai sadar bahwa sunyi tidak selalu berarti kesepian. Kadang, sunyi adalah ruang untuk berdialog dengan langit. Ketika kamu tidak lagi takut sendiri, itu artinya ruhmu sudah mulai mengenal Tuhannya. Kamu mulai memahami bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Karena bahkan dalam diam, Allah tetap bersama. Dan ini, sahabat langit, adalah puncak dari semua tanda. Saat kamu bisa menikmati sunyi tanpa rasa hampa. Saat kamu bisa duduk sendiri tapi tetap merasa ditemani. Maka itu artinya kamu sudah berhasil menyatu dengan cahaya. Zikir telah menyatu dengan denyut nadimu. Doamu sudah menyatu dengan napasmu. Dan malam-malam sepertiga terakhir sudah menjadi rumah yang kamu rindukan, bukan karena ingin keajaiban, tapi karena ingin kembali merasakan pelukan langit. Sahabat langit, jika kamu sudah merasakan satu saja dari 6 tanda ini, ketahuilah bahwa Allah sudah mengangkat doamu. Dan meskipun wujud jawabannya belum terlihat, tapi ketenangan yang kamu rasakan adalah bukti paling nyata bahwa langit telah mendengar. Tahajudmu tidak sia-sia. Zikirmu tidak hilang. Tangismu tidak menguap begitu saja. Semua sedang dikumpulkan oleh langit, untuk diberikan kembali kepadamu, dalam bentuk yang jauh lebih indah dari yang kamu bayangkan. Jangan lelah. Jangan menyerah. Teruskan rutinitas itu. Karena saat kamu melafalkan hasbi Allah wa ni'mal wakil, kamu sedang menggantungkan harapanmu pada zat yang tidak pernah mengecewakan. Dan jika malam ini kamu kembali bangun, kembali bersujud, kembali berzikir, maka kamu sedang mengetuk pintu langit yang sebenarnya sudah terbuka sejak awal. Sahabat langit, tulis 77 jika kamu siap untuk terus berjalan di bawah cahaya. Jika kamu merasa hatimu hari ini lebih tenang dari kemarin. Jika kamu percaya bahwa sepertiga malam adalah waktu emas yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Karena bisa jadi, malam ini adalah malam di mana doamu akhirnya diangkat. Malam di mana tangismu tidak hanya didengar, tapi dijawab. Dan malam di mana,